فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillah walhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya ini tadi baru saja dapat telepon dari orang tua. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang kondisi yang sangat berubah drastis pada zaman pemerintahan Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian yang setelahnya adalah Al-Wathiq. Baik. Wa qaulul mu'allif rahimahullah wa sara man ankarahu wa adah wa sannafa fit tahdhiri minhu wan nahyi anhu huwa al-faqih al-alim. Jadilah orang yang mengingkari, orang yang membawa ilmu sunnah tadi, dan orang yang memusuhi orang yang membawa ilmu sunnah, orang yang menulis kitab yang memperingatkan umat dari pembawa kebenaran tadi dan melarang darinya, dia itulah orang yang faqih dan orang yang alim. Baik. Hada inda juhala al-mughtarina bihaula al-mubtadi'ah. Ini adalah menurut orang-orang yang bodoh, yang tertipu dengan para mubtadi'ah tadi. Wa dzalika laisa bisahih, dan yang demikian itu tidaklah benar. Bahwasanya mereka adalah ulama itu tidak benar. Dalil falasifah wa jami'u ahli kalam hum min ajhalin nasi billahi 'inda tahqiq. Bahkan orang-orang falasifah dan seluruh ahli kalam, mereka adalah termasuk orang yang paling bodoh terhadap Allah ketika diteliti. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi ilmil kalam. Syekhul Islam tentang ilmu kalam beliau berkata, fa innahu kullama zada al-labibu lahu tasawwuran. Sesungguhnya setiap kali bertambah bagi orang yang labib, orang yang cerdik, gambaran tentang ilmu kalam wa tafahuman, dan pemahaman, semakin dia paham apa itu ilmu kalam, izdada ilman bi fasadihi wa tanaqudihi, akan bertambah pengetahuan dia akan rusaknya ilmu kalam itu dan betapa kontradiksinya ucapan mereka, tanaqud, yaitu saling bertabrakan satu sama lain. Wa bi anna qauma min ajhalin nasi billahi ta'ala, dan bahwasanya mereka itu adalah orang yang paling bodoh, termasuk orang yang paling bodoh terhadap Allah Ta'ala. Selesai dari As-Safadiyah. Dan Syekhul Islam menukilkan di dalam kitab beliau yang jauh lebih tebal daripada Safadiyah, yaitu Darut Ta'arud. Darut Ta'arud kurang lebih 5 jilid tebal, menggambarkan tentang bagaimana saling bertabrakannya ucapan-ucapan dan undang-undang yang dibuat oleh orang-orang falasifah sendiri. Bahkan mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Bahkan terkadang satu orang menulis kitab berpendapat demikian, ternyata pada tahun berikutnya menulis kitab lagi berbalik dan menyalahkan pendapat dia tahun yang lalu. Inilah hasil dari semata-mata pemikiran dan akal yang tidak dibimbing oleh wahyu. Wa qala rahimahullah, Syekhul Islam juga berkata, wa kullama zada ma'rifatun wa kullama zada ma'rifatan bi haqiqati hadzal kalam, dan setiap kali dirinya bertambah pengetahuan akan hakikat kalam tersebut, wa fasadihi, dan tentang kerusakannya, izdada imanan wa ilman, akan bertambahlah keimanan dia dan ilmu dia bihaqiqati ma ja'a bi rasul, dengan hakikat apa yang dibawa oleh Rasul, semakin kuat keimanan dia. Tapi ini kalau dia ilmunya kuat. Kalau tidak kuat maka dilarang dia mempelajari ilmu kalam, itu membuang umur. Berapa banyak orang yang pandai justru rusak gara-gara dia mencoba untuk mempelajari ilmu kalam, seperti Bishr al-Marisi. Akhirnya jadi rusak dan akhirnya dia menyebutkan akidah-akidah yang rusak, akhirnya dikafirkan oleh Imam Syafi'i. Demikian pula seperti siapa lagi itu yang tertipu oleh ilmu kalam, Al-Ghazali.
Walaupun kecerdasannya luar biasa, habis itu dia jadi sakit. Seperti yang disebutkan oleh Ibnul Arabi sendiri. Sakit gara-gara membaca kitab ilmu kalamnya Ibnu Sina, yaitu Asy-Syifa. Dan banyak ulama yang mengalami demikian. Dan yang lain masih sempat selamat sebelum kematiannya itu. Sementara yang lainnya lagi tidak selamat. Baik. Kemudian walihada qala man qala minal a'immah, kata Syekhul Islam, karena itulah sebagian imam, para imam yang terdahulu mengatakan qalla ahadun nadhara fil kalam illa tazandaq. Jarang sekali orang yang mempelajari ilmu kalam kecuali dia nanti akan menjadi orang zindiq, yaitu munafik i'tiqadi, menganggap Rasulullah itu rendah ilmunya dan seterusnya. Masalah ilmu kalam. Wa kana fi qalbihi ghillun ala ahli Islam. Dan di dalam hatinya itu ada kedongkolan kepada ahlul Islam. Bahkan banyak dari mereka yang mengkafirkan jumhur muslimin. Kenapa? Karena mereka mewajibkan syarat sah keimanan adalah an-nazar, yaitu melakukan penelitian yang mendalam. Sementara kebanyakan kaum muslimin iman mereka adalah apa? Sekedar mengikuti apa yang nampak dari ajaran ayah bunda mereka, ajaran dari para guru mereka dan sebagainya tanpa melakukan nazar. Sehingga apa? Kebanyakan ahli falsafah mengkafirkan jumhur muslimin. Tapi ini telah dibantah oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Mufhim. Tentang apa? Cara sudut pandang dari orang-orang falsafah tersebut. Karena walaupun orang itu taklid di dalam masalah keimanan, maka keimanannya adalah sah selama dia tidak menentang keimanannya tadi dengan apa? Perkara yang membatalkan keislaman. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Bahkan para imam tadi mengatakan ulamaul kalam zanadiqah. Para ulama ahli kalam adalah orang-orang zindiq, munafik i'tiqadi. Ini adalah ucapan para imam yang jauh lebih dulu daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walihada qil, karena itulah dikatakan inna haqiqata ma sannafahu haula bi kutubihim. Sesungguhnya hakikat perkara yang ditulis oleh orang-orang tadi di dalam kitab-kitab mereka minal kalamil batilil muhdath, yaitu berupa kalam yang batil, yang baru, al-mukhalifi lisyar'i wal aql, yang menyelisih syariat dan akal, huwa, yaitu apa? Tartibul usul fi takdzibir rasul, yaitu penyusunan yaitu penyusunan prinsip-prinsip untuk mendustakan Rasul, wa mukhalafati sharihil ma'qul, dan untuk menyelisihi akal yang jelas, wa sahihil manqul, dan penukilan yang sahih. Dan inilah memang kenyataannya. Walaula anna haula'il qauma ja'alu hadza ilman maqulan, seandainya bukan karena orang-orang tersebut menjadikan ilmu kalam adalah ilmu yang diucapkan, wa dinan maqbulan, dan agama yang diterima, yaruduna bihi nususul kitab wa sunnah, yang dengan itu mereka membantah atau menolak nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Jawab laulanya mahdzuf, takdirnya adalah apa? Niscaya umat tidak akan celaka sampai separah ini. Selesai dari kitab Darut Ta'aruf. Baik, kalau kita sudah tahu bahwasanya hakikat dari para mubtadi'ah, bahwasanya mereka itu bukanlah ulama walaupun hafalannya banyak misalkan, karena mereka menyelisihi kenyataan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari dalil tadi. Famanil faqihu idzan, berarti faqih itu siapa? Siapakah yang pantas dikatakan sebagai orang yang faqih? Qala Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, innamal faqih, hanyalah orang faqih itu az-zahidu fid dunya. Ini yang pertama, dia zuhud terhadap dunia. Bukan berarti dia tidak makan, tidak minum, tidak punya rumah, bukan. Tetapi walaupun dia punya harta, tidaklah jiwa dia dicurahkan kepada harta tadi. Perhatiannya tetap kepada Allah. Kalau ada harta, dia ibadah. Kalau tidak ada, maka ibadah pun jalan terus. Inilah zahid. War-raghibu fil akhirah, orang yang sangat berminat kepada akhirat. Inti cita-citanya adalah akhirat, bukan demi memperkaya diri di dunia. Al-basiru fi amri dinih, orang yang memiliki ilmu yang banyak. Ini namanya basir, memiliki mata yang tajam di dalam urusan agamanya. Jadi bukan hanya rasa takut yang dibangun di atas kebodohan, tapi takutnya kepada Allah itu dibangun di atas ilmu syariah. Al-mudawimu ala ibadatillahi azza wa jal, yang terus menerus beribadah kepada Allah azza wa jal.
Ketika datang waktunya ibadah, dia ibadah sesuai dengan kondisi yang ada. Baik. Selesai dari kitab Akhlaqul Ulama Al-Ajurri, dan ini sanadnya adalah sahih. Asar dari Al-Hasan Al-Basri ini. Inilah orang faqih yang sejati, bukan sekedar orang yang hafal Kutubus Sittah atau hafal Matan Ibnu Syuja atau hafal Safinatun Najah, tapi prakteknya dia berusaha menjadikan apa? Syariat itu prinsip-prinsip syariat dan usul fikih dijadikan untuk apa? Berkelit dari syariat dan membolehkan riba atau membolehkan gambar atau membolehkan kumpul campur aduk laki perempuan tanpa udzur dan sebagainya. Bukan itu orang yang faqih. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lam yakun salafu yutliquna ismal fiqh. Tidaklah para salaf dulu itu menyebutkan istilah fiqh illa alal ilmi alladhi yashabuhul amal, kecuali kepada ilmu yang disertai oleh amalan. Inilah yang dikatakan faqih. Dia tahu bahwasanya ilmu itu harus diamalkan dan bahwasanya Allah menuntut dia untuk beribadah dengan ilmu tadi, bukan sekedar untuk diketahui kemudian ditinggalkan atau sekedar diajarkan demi mendapatkan uang bulanan, bukan, tapi harus diamalkan. Inilah fikih yang sejati. Selesai dari Miftah dari Sa'adah. Fal ulama'u wal fuqaha'u rabbaniyun, maka para ulama dan para fuqaha ar-rabbaniyun yang menisbatkan diri kepada Allah. Rabbaniyun sebagaimana dijelaskan oleh Mujahid dan yang lain-lain, murid dari Ibnu Abbas, yaitu para ulama yang mengajarkan ilmu secara bertahap, dari yang paling sederhana kemudian naik ke tahapan-tahapan berikutnya, dan mereka juga terus belajar. Itulah Rabbaniyun. Humul ladina jama'u bainal ilmi billahi wal amali bi muqtadah. Mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara pengetahuan tentang Allah, tentunya terkait dengan apa? Dengan sifat-sifatnya dan syariatnya, dan amal, dan mengamalkan kandungannya, mengamalkan tuntutan dari ilmu tadi. Zahiran wa batinah, secara lahiriah dan secara batiniah juga. Betul-betul di hadapan manusia dia menampakkan diri sebagai muslim sejati. Ketika dia menyendiri juga dia menampakkan sebagai orang yang takut kepada Allah. Konsekuen, bukan hanya mencari pujian, bukan dalam rangka mencari pujian manusia. Wa hadha huwa da'watu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah dia dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu apa? Al-ilmun nafi' wa dinil haq, membawa agama yang benar, yaitu amal soleh. Untuk apa ini? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah memenangkan agama tersebut terhadap seluruh agama yang lain. Jadi cara mendapatkan kemenangan adalah apa? Kita gabungkan antara ilmu dan amal. Walau karihal musyrikun, walaupun kaum musyrikun itu benci. Dan kita tidak peduli mereka benci atau tidak, kita akan terus belajar dan kita akan terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fal huda huwa ma jaa bihi minal ikhbarati shadiqah. Huda, petunjuk, itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa berita-berita yang benar tentang Nabi ini, tentang Nabi itu, atau kejadian yang akan datang. Wal imanis sahih, dan keimanan yang benar. Wal ilmun nafi', dan ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq, sementara agama yang benar huwal a'malus salihah, yaitu amalan-amalan yang saleh, as-sahihatun nafi'ah, yang benar dan bermanfaat. Bukan amalan yang dibangun di atas bid'ah dan perasaan, tetapi di atas dalil yang jelas dan pemahaman yang benar. Fid dunya wal akhirah, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Selesai dari tafsir Al-Qur'anul Azim. Baik. Hadza huwa as-siratul mustaqim. Inilah yang namanya jalan yang lurus, yaitu apa? Gabungan antara ilmu dan amal. Alladzi ja'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau itu benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi kalau ingin
mendapatkan jalan yang lurus, ikutilah Rasulullah. Apa ciri-cirinya? Menggabungkan antara ilmu dan amal. Wasiratul mustaqim huwa siratu man jama'a bainal ilmin nafi' wal amali shalih. Dan jalan yang lurus adalah jalan orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Jama'a baina ma'rifatil haqqi wattiba'ih. Menggabungkan antara pengetahuan akan kebenaran dan mengikuti kebenaran. Bukan setelah tahu kemudian bukunya ditutup dan disia-siakan, bukan. Tapi ada pengamalannya. La tariqul yahud, bukan jalan orang-orang Yahudi. Alladzina araful haqqa falam ya'malu bih, yaitu orang yang tahu kebenaran kemudian mereka tidak mengamalkannya. Faghadiballahu alaihim, maka Allah pun murka kepada mereka. Wala tariqun nasara, bukan pula jalan orang-orang Nasara. Alladzina ya'maluna bila ilm fadallu, orang-orang yang beramal tanpa ilmu sehingga mereka pun tersesat. Dan inilah kandungan dari apa? Surat Al-Fatihah. Kita meminta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, diberi nikmat, yaitu apa? Mendapatkan ilmu dan mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi dan ulama-ulama jahat yang punya ilmu tapi kemudian hanya untuk mendapatkan ijazah dan tidak di walabdalin, bukan jalan orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara dan para ahli ibadah yang beribadah tanpa ilmu sehingga jalannya pun tersesat. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa hadha siratul mustaqim, dan jalan yang lurus ini yastamilu ala ilmu wa amal, yaitu mencakup ilmu dan amalan. Ilmu syar'i wa amalin syar'i, ilmu syariat dan amal yang syariat, bukan amal yang bid'ah tapi amal yang sesuai syariat. Faman alima walam ya'mal bi'ilmi, maka barang siapa mengetahui, barang siapa dia punya ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya tadi, kana fajiran, maka dia adalah orang yang jahat. Wa man amila bi ghairi ilm, dan barang siapa beramal tanpa ilmu, kana dhallan, maka dia pun tersesat karena dia tidak memiliki cahaya untuk melangkah. Wa qad amarana Allah subhanahu an naqul, dan sungguh Allah yang Maha Suci telah memerintahkan kita untuk berkata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian menyebutkan beberapa perkara ila qaulihi, sampai ucapan beliau, wa dzalika anna yahud araful haqq wa lam ya'malu bih. Yang demikian itu dikarenakan orang Yahudi itu mereka tahu kebenaran tetapi mereka tidak mengamalkannya. Wan nasara abadullah bi ghairi ilm, sementara orang-orang Nasara mereka itu menyembah Allah tanpa ilmu. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Baik, ataupun nggak apa ya untuk kita melengkapi biar tidak penasaran kisah penaklukan Amuriah dulu itu ya. Iya. Kenapa setelah Imam Ahmad disiksa sedemikian banyak, tapi kemudian beliau tetap memaafkan siapa Al-Mu'tasim? Karena apa? Sedemikian besar jasa Mu'tasim kepada Islam. Karena sebagaimana telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Babak Al-Khurami ketika dia memberontak selama 20 tahun, dan disebutkan oleh Imam Abu Amr Ibnu Shalah, dinukilkan oleh Az-Zahabi di dalam kitab beliau. Dalam kitab beliau Syiar A'lamul Nubala itu, yang terbunuh selama peperangan Babak Al-Khurami Ar-Rafidhi ini adalah berapa? 1.500.000 orang muslimin. Kurang lebih demikian kata beliau. Dan ketika kaum muslimin sedang sibuk berperang di wilayah timur itu, maka Babak Al-Khurami pun mengirim surat kepada apa? Kepada apa itu namanya? Kaisarnya Rum yang namanya Tufail, ya namanya Tufail. Bahwasanya apa? Sekarang Mu'tasim sedang sibuk mengurusi aku dan dia juga punya kesibukan di ibu kotanya. Ibu kota waktu itu adalah apa? Di Suraman Ro'a. Nama ibu kotanya saking cantiknya, istilahnya Suraman Ro'a, menggembirakan orang yang melihat istana cantik, istana dan kota tersebut. Nah, ini adalah kesempatan untuk engkau menyerang kaum muslimin. Ini menunjukkan apa? Memang orang Rafidah itu bukan muslimin, mereka adalah apa? Pendukung orang-orang Nasara kenyataannya. Maka langsung Tufail dan pasukan besarnya menyerang wilayah Malatiyah dan
beberapa wilayah di sekitar situ, sehingga ribuan rakyat jelata mereka jelas tidak mampu menghadapi pasukan Rom. Mereka banyak yang terbunuh, kemudian sekitar 1000 yang dibuat cacat oleh mereka, oleh orang-orang Nasrani itu yang katanya adalah agama yang kasih sayang, agama Valentine. Ternyata mereka sangat benci kepada kaum muslimin. Baik. Maka begitu mendengar berita itu, maka Al-Mu'tasim pun sangat marah dan dia pun bersumpah untuk melakukan pembalasan yang akan dikenal oleh orang-orang Romawi. Dan dia pun meminta para qadhinya untuk mencatat wasiat-wasiat dia. Masalah mati tidak masalah. Ini memang dia masih punya jiwa keislaman. Tapi kenapa dia sampai mendukung Jahmiyah? Itu adalah karena dia tertipu. Karena apa? Dia terlalu besar rasa cintanya kepada ilmu, sehingga ketika setiap kali mereka mengalahkan benteng-benteng Romawi, mereka mendapatkan kitab-kitab yang banyak. Dan mereka diberitahu bahwasanya Romawi itu memang mereka pengalaman dalam membangun ini, dalam kedokteran, sehingga mereka ingin mengambil ilmu itu. Ternyata di dalam ilmu-ilmu dunia itu orang-orang Romawi memasukkan ajaran filsafat yang merusak. Inilah yang menyebabkan Al-Mu'tasim pun menjadi rusak. Baik. Maka kemudian dia pun dia pun berangkat dengan dengan pasukan besarnya, dan pasukannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Maimanah, yang kedua Maisarah, yang ketiga adalah Qalb, yaitu sayap kanan, sayap kiri, dan tengah. Dia yang di sayap tengah. Sayap yang satunya dipimpin oleh panglima terbesarnya yaitu Afshin, dan yang satunya lagi dari kalangan orang Arab. Afshin ini dari Atrak, orang Turki, yang menampakkan masuk Islam. Dan memang waktu itu banyak orang Turki yang sudah masuk Islam. Dan sepanjang perjalanan ketika dia tanya mana benteng yang paling besar, dikatakan yang terbesar adalah Konstantinia, tapi ini jelas terlalu jauh di wilayah Turki sana, di perbatasan antara Asia dan Eropa, dan ini terlalu jauh. Kemudian Mu'tasim tanya mana benteng terbesar yang lain setelah itu, dikatakan Amuriyah. Ini masih mungkin, walaupun sangat jauh juga, tapi masih mungkin untuk dicapai. Maka mereka pun menyerbu dengan pasukan yang luar biasa besar. Terjadi perselisihan, ada yang menyatakan 200.000, ada yang mengatakan sampai 500.000 pasukan Mu'tasim waktu itu. Dan sepanjang perjalanan ke Amuriyah, mereka itu menaklukkan benteng-benteng kecil. Tidak ada satu benteng orang Romawi pun dalam kecuali disapu. Dan seluruh pasukannya diizinkan untuk mengambil binatang apapun yang mereka dapatkan. Silakan, tidak perlu dimasukkan ke kas negara. Silakan kalian makan kesukaannya, kambing-kambing dan lain-lain. Tetapi dengan syarat kulitnya jangan dirusak. Ambil kulitnya, dikuliti baik-baik. Simpan kulitnya ini, suatu saat akan berguna. Kemudian terus mereka berangkat dan menghabisi benteng-benteng yang ada di hadapan mereka. Sampai kemudian beberapa hari lagi mereka sudah mendekati wilayah Amuriyah. Memang kalau dulu nggak ada kereta, perlu beberapa hari. Sekarang cepat saja itu. Kemudian langsung pasukan sayap, lupa mana yang lebih dulu, kalau tidak sayap kiri yang lebih dulu, mendekati benteng Amuriyah. Dan benteng ini luar biasa besar. Ini adalah kota yang luar biasa besar. Maka mereka pun segera mengepung benteng tersebut. Kemudian pasukan sayap kanan juga datang dan mengepung dari jalur yang lain, berputar. Kemudian baru pasukan yang istilahnya jantung, dipimpin langsung oleh Mu'tasim, datang langsung di hadapan pintu gerbangnya. Tetapi jaraknya jauh karena mereka dihadang oleh sungai yang besar. Dan ini makruf bahwasanya benteng-benteng itu dikelilingi oleh sungai yang besar. Sementara tidak ada jembatan kecuali dikuasai oleh mereka. Maka dalam keadaan yang semacam itu, pengepungan terjadi sekian hari, dan si Mu'tasim mendapatkan kabar bahwasanya sekalipun benteng ini dikepung selama bertahun-tahun, mereka tidak akan ketakutan. Kenapa? Karena mereka memiliki harta kekayaan yang banyak, cukup untuk dikepung bertahun-tahun. Dan walaupun dihantam oleh Manjahid, yaitu kata raksasa itu, tidak akan roboh karena bentengnya luar biasa tebal. Mereka sudah mempersiapkan itu. Dan benteng-benteng itu sendiri telah dikawal oleh sekian banyak buruz. Anda lupa jumlahnya berapa, dulu disebutkan di dalam kitab tersebut, yaitu menara-menara pengawas. Dan masing-masing menara itu ada divisi sekitar 1.000 orang yang mengurusi itu. Sehingga memang secara teori ini adalah benteng yang luar biasa kuat. Dan memang sejak pertama masa Rasulullah SAW sampai di zaman itu, lebih dari 200 tahun, belum pernah benteng ini ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka mereka pun merasa tenang. Sementara Mu'tasim tidak ingin menyerah dengan semacam itu. Maka
langkah pertama begitu dia lihat bahwasanya sungainya adalah besar, maka dia suruh tentaranya tadi mengambil kulit-kulit tadi. Kemudian kulitnya diisi oleh pasir, jangan tanah, tapi diisi oleh pasir. Kemudian dibentuk sampai menggembung besar. Kemudian kulit-kulit tadi menjadi bantal-bantal yang tebal, dijatuhkan ke sungai itu sampai menjadi jalan. Sudah satu sisi selesai, terbentuk jalan yang mampu untuk dilewati. Hanya saja ketika mereka dihantam berkali-kali dengan manjani itu, memang dindingnya luar biasa kuat. Hanya saja Allah Ta'ala telah menunaikan janjinya, yaitu tetap mereka itu akan ditimpa oleh ketakutan. Maka mereka pun, walaupun mereka secara teori tidak akan terkalahkan, mereka ketakutan. Maka mereka pun rencananya adalah mengirimkan, menyusupkan orang-orang untuk keluar dari kepungan itu, untuk memberitakan berita ke Konstantinia, ke wilayahnya siapa tadi, si Tufail tadi, sebagai kaisarnya mereka waktu itu. Nah, kemudian mereka mengirim 2 orang bangsawan untuk keluar dari benteng itu secara rahasia. Nah, dikira bahwasanya jalannya sepi, karena di Mu'tasim memang nampaknya adalah dia terlalu jauh untuk di wilayah situ. Dia mengepung tapi agak luas jaraknya agar tidak terkena panah dan sebagainya. Nah, ternyata begitu 2 orang ini keluar dan melangkah agak jauh, tertangkap oleh pasukan Mu'tasim yang selalu waspada itu. Ditangkap, mereka ketakutan. Karena dikhawatirkan seperti yang dialami, yang biasa mereka lakukan terhadap musuh mereka, yaitu menyiksa, kemudian memotong-motong dan sebagainya. Dan juga yang biasa dilakukan oleh musuh mereka, yaitu siapa? Orang-orang Persia, melakukan penyiksaan semacam itu. Maka mereka pun ketakutan. Tapi kemudian ketika dibawa ke Mu'tasim bilang, perlakukan dengan baik, kasih dia baju yang bagus, kasih makan yang enak. Wah, terkejut mereka. Kemudian kasih perhiasan yang banyak. Wah, mereka akhirnya luluh, mereka bersyahadat masuk Islam. Ternyata benar berita yang mereka dapatkan, walaupun sering mendapatkan penipuan muslimin itu jahat, makan orang. Ya kan, itu dimakan jiwa, apalagi orang. Makanya, tapi mereka juga dapat berita, sebenarnya muslimin ajarannya baik. Mereka lihat langsung ini rajanya, walaupun rajanya sedang dendam karena ribuan dibunuh dan ribuan itu disiksa, ternyata rajanya bersikap baik, maka mereka pun masuk Islam. Maka di Mu'tasim pun menyuruh mereka pada pagi harinya untuk pakai baju yang terbaik dan pakai perhiasan yang banyak. Dan namanya masih mu'alaf, pakai perhiasan yang banyak-banyak. Kemudian disuruh berdiri di dekat benteng mereka, memamerkan, ini kami dimuliakan Mu'tasim, kami sudah masuk Islam. Wah, yang di dalam patah hati. Dan caranya mau dikirim untuk minta bantuan, ternyata masuk Islam, tapi baju bagus lagi. Nah, ini cara langkah yang berikutnya membuat biar musuh semakin down. Kemudian mereka masih terus mengepung dalam keadaan mereka nggak tahu harus bagaimana, tapi mereka berdoa pada Allah, minta pertolongan. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Dan ternyata memang Allah menghendaki untuk memberikan pertolongan, membalaskan para hambanya. Ternyata di benteng Amuria itu ada beberapa keluarga yang dulunya adalah muslimin. Kemudian mereka ditangkap dan dipaksa untuk masuk agama Kristen. Sementara mereka takut untuk menolak. Akhirnya mereka pun masuk agama Kristen. Mereka sudah punya anak, semuanya adalah orang-orang Kristen. Sementara keluarga tersebut, hati mereka selalu goncang, tidak puas dengan agama yang rusak semacam itu. Nah, begitu mereka mendengar berita bahwasanya si Mu'tasim datang, langsung Amirul Mukminin yang datang, maka mereka pun bertekad untuk kembali bertaubat. Maka mereka, beberapa kepala keluarga ini menyusup masuk ke tepi-tepi benteng. Nah, kemudian naik ke atas dinding tanpa diketahui oleh orang-orang Nasara itu. Kemudian mereka menembakkan panah, salah seorang dari mereka menembakkan panah ke arah pasukan muslimin. Ternyata di panah itu ada suratnya. Nah, memberitahu bahwasanya kami adalah keluarga muslimin yang ditangkap dan sekian lama, dan kami dipaksa masuk agama Kristen, dan kami pun masuk agama Kristen dengan keluarga kami sudah punya anak banyak dan sebagainya, dan kami bertekad untuk masuk Islam lagi di hadapan Anda. Kemudian dia mengatakan bahwasanya benteng ini walaupun dia luar biasa kuat, tetapi benteng ini memiliki rahasia, yaitu beberapa tahun yang lalu ketika ada hujan deras dan terjadi banjir di dalam kota itu, banjir itu menghantam dinding-dinding benteng, ada satu dinding yang runtuh. Kemudian mereka menambal dinding itu dengan semampu-mampunya, tetapi tidak sekuat yang lain. Tapi penampilannya sama, biar orang yang lain mengira ini nggak ada yang mampu untuk ditembus.
Padahal ada titik disebutkan pada jarak sekian pada titik yang kesekian. Itu adalah bagian yang paling lemah, walaupun nampaknya kuat. Maka silahkan Anda konsentrasikan manjanik itu di situ. Betul, akhirnya Mu'tasim pun mengarahkan manjanik ke wilayah situ. Dihantam habis-habisan dengan batu besar, akhirnya runtuh. Wah, orang Kristiannya heran, kok bisa runtuh? Maka mereka pun dengan istilahnya apa bahasanya? Ya dengan tergopoh-gopoh. Mereka ya tergesa-gesa berusaha untuk menutupi dengan kayu-kayu dan lain-lain. Tapi usaha mereka sia-sia. Karena apa? Karena batu-batu manjanik terus menghantami mereka. Akhirnya mereka pun terpaksa harus berperang langsung. Dan ternyata Allah Ta'ala menambahkan sisi kekalahan untuk mereka, yaitu di kalangan komandan-komandan divisi yang menjaga pulut itu sendiri terjadi persaingan. Biasa dimanapun yang namanya tentara sendiri masing-masing pemimpin punya persaingan. Yang ini merasa, wah aku dijatuhkan, yang ini kesempatan aku untuk mencari perhatian kepada penguasa benteng, kepada si gubernurnya itu. Sehingga ketika yang merasa terzolimi ini melihat bahwasanya inilah kesempatan untuk membalas dendam, akhirnya sengaja dia meninggalkan benteng itu, meninggalkan yaitu menara pengawasan itu dengan pasukan yang kurang lebih 1000 itu. Dan mereka menyatakan kepada Mu'tasim, kami masuk Islam, kami benci dengan orang-orang macam itu. Wah, akhirnya tambah down lagi, dan beberapa wilayah pun menjadi kosong. Akhirnya pasukan muslimin langsung masuk menyerang dengan serangan yang luar biasa. Akhirnya terjadi perang dahsyat di dalamnya, karena mereka juga sudah terlatih perang musuh. Akhirnya mereka kalah. Kemudian Mu'tasim langsung mengepung istana dari si gubernurnya itu. Dikepung beberapa hari, disuruh keluar, nggak mau keluar. Akhirnya si Mu'tasim mendekat langsung dan mengancam, kalau kamu nggak keluar, aku yang akan masuk memaksa dan memenggal lehermu. Mereka ketakutan. Memang orang Kristen sebenarnya ketakutan. Mereka penakut sebenarnya. Amerika aja takut. Menangnya cuma dalam film aja. Atau kalau muslimnya yang maksiat banyak, orang kafir menang memang. Nah, akhirnya dia keluar, menyerahkan diri. Begitu dia keluar, langsung mahkotanya dicopot oleh si Mu'tasim, dilepas. Kemudian kepalanya dipukuli sampai berdarah-darah. Nah, kemudian dia mengirimkan utusan kepada dari pasukan orang kafir ini, dikirim untuk berangkat menuju ke Konstantinia, mengatakan bahwasanya benteng kecintaanmu yang nomor 2 telah hancur dan kamu tunggu apa yang akan kamu rasakan sekarang berikutnya. Wah, ketakutan sih orang si Tufail di Konstantinia, padahal jaraknya sangat jauh. Dan di dalam benteng itu Mu'tasim berhasil mendapatkan ghanimah yang luar biasa besar. Nah, itu adalah benteng terbesar kedua orang Rum. Kemudian setelah itu beliau berangkat bertekad untuk meruntuhkan Konstantinia, benteng terbesar nomor 1 punya orang Rum yang selama ribuan tahun itu tidak terkalahkan. Bahkan sebenarnya ketika mendekati sekitar tahun 2 Hijriah itu, benteng itu sudah hampir terkalahkan oleh Kisra bin Hurmuz. Tetapi dengan kepandaian taktik perang si Hirqal waktu itu, berbalik justru Hirqal yang menang dengan penipuan. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi di dalam Al-Atqiya, tapi kita nggak bahas sekarang. Intinya adalah benteng Konstantinia ini belum pernah terkalahkan selama ribuan tahun. Baik. Kemudian ketika si Mu'tasim berangkat dengan pasukan yang luar biasa besar tadi, dengan kemenangan yang besar tadi menuju ke Konstantinia, ternyata dia mendapatkan berita bahwasanya paman dia sendiri Al-Abbas melakukan pemberontakan di wilayah Irak. Dan ini ma'ruf, namanya kerajaan seperti itu. Walaupun orangnya Islam, berapa banyak orang Islam yang suka korupsi, yang suka memberontak, ingin lebih besar kekuasaannya, padahal sudah menjadi paman raja, uangnya cukup. Tapi itulah tipu daya setan. Akhirnya Mu'tasim jengkel, akhirnya dia pulang, tidak jadi menaklukkan Konstantinia. Kemudian dia pulang menangkap pamannya itu, kemudian pamannya pun dihukum mati karena memberontak. Dan Konstantinia memang Allah Ta'ala simpan untuk untuk ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih nanti pada tahun 900 Hijriah itu. Pada zamannya setelah Al-Makrizi, pada zamannya As-Suyuti. Baik. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.